Allah mengatakan bahkan barang siapa yang mengingatku, gimana Ustaz? Yang mengingatku pada saat berdiri maupun duduk. Kev, ayatnya Ustaz Anan tidak hafal ini. Saya sengaja tidak menghafalkan supaya tidak terlanjur menjadi kiai. Terus nanti mereka, nggak karu-karuan sama saya. Saya memang, Bibi saja. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Loh, toh, jadi Anda sekarang tahu toh bahwa yang di panggung jangan dianggap lebih soleh daripada yang di bawah panggung. Jelas ya sekarang? Saya pura-pura enggak hafal hanya untuk membuktikan itu. Padahal ya orang hafal gitu. Jadi ada gunanya orang enggak hafal Quran itu supaya dia rendah hati. Salah satu bahaya orang hafal Quran adalah dia menjadi tinggi hati. Saya tidak mengatakan jelek, bagus. Tapi jangan kehilangan kerendahan hati. Kamu mentang-mentang punya ayat, tahu ayat ini, kamu menjadi tinggi hati. Ini ilmu makiyah dasar kok. Orang pinter jadi sombong, orang kaya jadi sombong, orang berkuasa jadi sombong. Sekarang yang paling bahaya, orang alim, orang soleh, hafal Quran, pinter qiraah, ngerti ayat hadis, menjadi sombong. Sombongnya mungkin tidak kelihatan di wajah dan badannya, tapi terasa dari hatinya. Kadang-kadang ketok moto nek wis qiraah iku ngene. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas kalau enggak kagum, awas kalau enggak kagum. Awas kalau enggak memuji saya, awas. Saya tidak bisa ngeklaim. Allah yang boleh ngeklaim, tapi saya boleh merasakan. Perasaan saya mungkin salah. Tapi saya pantulkan mungkin kesalahan itu. Syukur Anda menjumpai kebenarannya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa yang saya omongkan benar. Kita itu sama-sama mencari kebenaran terus-menerus. Kapan-kapan saya bilang biar menjelaskan benar piye jane. Makanya belajar madza al-wahyu wa ma adraka mal wahyu. Wahyu itu apa? Dipelajari dong. Kalau ilham itu apa? Hidayah itu apa? Fadilah itu apa? Maunah itu apa? Dipelajari gradasinya, strukturnya, perangkat-perangkat dan persyaratannya. Kamu pikir Allah itu membuat terus Allah itu wah ngenteni jek suwe kira Jokowi. Wah jek suwe ki Soeharto. Bagi Allah seluruh kejadian yang kita alami dari Adam sampai kiamat itu cuma des menurut. Kalamhin bil basar. Sekejapan mata, ngene gitu. Jadi kedepnya niki wis kita sudah berlangsung sekian triliun tahun. Itu sama dengan Nabi Sulaiman bikin sayembara, siapa yang bisa bawa istana Bilqis ke sini. Terus Ifrit saya yang akan angkut memindahkan istana Bilqis ke sini. Berapa lama kamu bawa? Kata si Sulaiman alaihissalam. Sebelum baginda berdiri dari singgasana, istana sudah sampai ke depanku. Sulaiman kan menghormati jane wis kesuwen jane gitu, tapi sih enggak ngomong dia. Disi aku tok kesuwen nun yo. Nggih aku. Akhirnya muncullah Asif bin Barkhiyah. Ya baginda, sebelum baginda selesai berkedip, istana sudah di sini. Terus Sulaiman gurung jawab, sudah di situ istananya. Jadi jin kalah sama manusia jauh. Dan malaikat disuruh Allah taat kepada khalifah. Makanya yang bikin proposal malaikat kepada Muhammad, kepada Ibrahim. Yang bikin proposal malaikat. Gunung bikin proposal kepada Muhammad. Ya Rasulullah, engkau dipanah oleh orang-orang kafir itu sehingga lehermu luka, sehingga pundakmu sengkleh dan engkau dievakuasi masuk ke gua Uhud. Mohon perkenankan aku untuk menjatuhkan, menggugurkan batu-batuku supaya menimpa pasukan-pasukan kafir itu. Terus malaikat Sang Hyang Bayu, Sang Hyang, macam-macam datang. Rasulullah izinkan, saya tak ngebes.
Berarti ini badai. Saya tak nyunami. Wus macam-macam bahasa nih. Terus ruang saun nek malaikat cara apa? Kamu pikir siapa yang mengajari malaikat ngomong? Tahu benda ini, benda itu. Ustaz, apa ayatnya? Adam diajari Allah, Adam mengajari malaikat. Jadi karena kejadian air yang naik ke darat itu namanya tsunami, ya ada yang ngomong, kalau tak nyunami nggih Kanjeng Nabi ngono. Wah, aku krungu dhewe rek. Pokoknya menawarkan bikin proposal mohon izin kepada Muhammad SAW untuk ikut membantu Muhammad menghancurkan orang-orang kafir. Muhammad mengatakan, tolong jangan lakukan. Sebab kalau Allah perintahkan, pasti dia juga perintahkan saya, kamu akan saya suruh, tapi jangan lakukan. Karena aku sudah terlanjur mendoakan agar yang melukai saya tadi nanti punya cucu menjadi pemimpin Islam. Gitu loh. Jadi kalau orang utang tidak bayar-bayar, doakan ya Allah, jadikanlah anak dia besok-besok orang yang murah hati memberi uang sebanyak-banyaknya kepadaku. Ngono. Wong ditagih gak kena, ya toh. Tadi saya di belakang 2-3 jam di sana. Dan saya lihat ini teman-teman jujur amat ya. Suci mereka ini. Dan malaikat sudah Anda perintah untuk melindungi Anda. Karena malaikat itu kan fungsinya ya'malu ma yu'marun. Mengerjakan yang diperintahkan. Ustaz, siapa yang punya hak memerintah malaikat? Allah. Manusia boleh enggak? Tolong kapan-kapan antum jelasin ya. Siapa ahsani takwim? Manusia. Siapa yang diberi hak khilafah? Manusia. Malaikat di bawah manusia atau di atas manusia dalam soal otoritas khilafah? Di bawah manusia, jadi Anda bisa perintah malaikat. Loh ini beneran. Anda coba pelajari siapa aja. Anda jangan pikir malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Sakharatus Samsi, Mungkar Nakir. Mosok malaikat mek 10 rek. Ngurusi saene kayak malaikat mek 10 ya apa sih? Ya gak mungkin terus jadi Israel itu pencolotan. Wah, jabat kene, njupuk kono. Wah, melayu nang Ukraina, njabut. Wah, melayu nang Australia, njabut meneh. Balik nang Pakistan, njabut. Wah, njabut. Lagi kene kate njabut, wah ana bom, wah melayu nang bom. Gendeng ta? Lah malaikat situ lah, but. Gila kamu itu. Ustaz, tolong kapan-kapan jelaskan bulan depan, jelasin syukur ini epistemologi Qur'aniyah dan Arabiahnya. Jadi kalau Malik itu raja, subjek. Kalau muluk itu kekuasaannya. Tapi unsurnya sama, mem atau m, l, lam, kaf. Malaikah itu unsurnya juga m, l, k. Malaikah itu rentangan kekuasaan Allah. Jadi malaikat itu institusi. Jadi Israel itu punya dirjen, punya kepala-kepala dinas, punya petugas-petugas lapangan. Lakuan iku nuduh Israel ki jenan mateni wong sakno kae. Bayang nek sing dibom mati 60 orang lah. Kan bareng atine. Gendeng arek-arek iki. Kurang ajar aku diarani ngono karo arek-arek. Sayangin itu. Wah kalau banjir Nuh itu yang mati berjuta-juta orang itu Israel. Wah speed tinggi pokoknya itu. Remeh mbuh piro itu. Gimana sih? Malaikat itu institusi. Gitu loh. Ada Perdana Menteri namanya Jibril, Menteri ini namanya Mikael, Menteri Penerangan namanya Israfil. Masa Israfil ini trompet terus. Masa diciptakan Allah bermiliar-miliaran pun gak bener mek ngene. Gendeng arek iki. Mbok
Pikirannya hidup. Nah, fikir ini kan Anda berlatih untuk ludeng akalmu, betul enggak? Di sini ludeng enggak pikirannya? Aku tanya di tempat mana yang kamu bisa ludeng semerdeka-merdekanya tapi tulus seperti di sini. Begitu kamu ke kantor, bisa kamu mikir gitu. Kebuntu kan gitu kan. Di sini Anda ludeng, lah iya. Terus nodoh, Israfilku penggaweane trombon. Gendeng hari. Itu berarti dia yang melakukan, dia sound system. Dia loudspeaker of all information from Allah. Kan gitu. Jadi informasinya gak mek tewet-tewet tok. Engko dia terus usul, Gusti Allah mbok kula nyuling barang. Mosok ngerompet tok gitu kan. Engko dia nggawe proposal. Wah niku enten gamelan kula nggih tak ngegong ah. Arek-arek iki lho. Gimana ulama-ulama ini jelasin Islam ya Allah? Kok tidak boleh berkembang akal sehat itu? Gitu loh. Itu berarti dia yang menjadi duta informasi. Jadi al-khabirnya Allah itu melalui Israfil. Tapi khususan untuk Muhammad surat sakti itu Jibril langsung Perdana Menteri gitu loh. Terus saiki mergo wis gak ono wahyu, Jibril nganggur. Semiliar tahun mulat. Terus gak ono nabi ya. Nunggu saya dikai akal gak digawe gitu. Jadi Jibril mau nganggal karo awakmu itu. Aku mek diarani pensiun mulat. Terus mari ngono main biliar bola 3 cetok ijen. Terus mari ngono aerobik. Arek-arek iki. Saya enggak provokasi ya. Di Quran itu yang disebut Allah apa? Ini Mas, sudah nikah? Belum? Mbak sudah nikah? Belum? Kok kabeh rawan ya apa? Ya ono Habib Anis iki. Sudah nikah? Dah. Lebih penting mana negara apa nikah? Nikah. Jelas ya? Umumkan tuh kepada setiap orang, bahwa negara kalah penting. Sekarang pilih mana? Negaramu bubar atau pernikahanmu bubar? Ya jelas. Jadi kamu memberi bobot sesuatu itu mesti ngerti mana emas, mana mutiara, mana batu. Kalau kamu tidak mengerti itu, kamu akan celaka. Lebih parah lagi seterusnya. Gini aja, terakhir. Salah satu parameternya gini. Parameter orang ingkar sama Allah, parameter orang mentiadakan Allah, menganggap Allah tidak ada itu salah satunya adalah juga tidak mengakui hakikat ciptaan Allah. Misalnya Allah menciptakan batu, kerikil, kerakal, watu, aki enggak sih, ya. Fosil kayu ta sakarep enggak sih. Batu mulia itu apa saja? Emas, intan, berlian. Oke, mau milih apa? Intan gitu ya. Intan ya. Oke, 3 aja kita ambil 3 dari variabel ini. Intan, emas, batu. Kalau intan, emas, batu, Anda bisa nggak ngukur dengan mata Anda ini emas beneran atau tidak? Nggak bisa ya. Ini berlian harganya mahal itu gimana cara kamu ngukur? Jadi yang benda kelihatan mata saja Anda tidak bisa ngukur. Sekarang Anda tahu nggak bahwa manusia itu dibikin oleh Allah ada yang berkualitas batu, ada yang berkualitas tembaga, silver apa namanya, perak, emas, berlian, intan, mutiara. Betul enggak? Percaya enggak Anda? Bahwa ada manusia mutiara. Siapa contohnya manusia mutiara? Muhammadun Basharun. Laisakal Bashari. Bal huwa yaqut bainal hajari. Muhammad itu makhluk.
Tapi dia bukan sembarang makhluk. Dia bukan makhluk biasa. Dia adalah mutiara di tengah batu-batu. Tak persingkat ya Mas ya. Sekarang orang ngerti nggak bedanya manusia batu sama manusia mutiara? Diajarkan nggak di sekolahan? Untuk membedakan manusia bermutu dan tidak diajarkan nggak? Orang sekarang ini, rakyat Indonesia ngerti nggak bedanya manusia batu sama manusia mutiara? Nah kalau tidak, tolong simulasi. Bangsa yang tidak mengerti bedanya batu dengan mutiara, itu bisa terjadi apa pada mereka? Sebab nanti ada mutiara yang dibuang. Karena toh orang tidak mengerti mutiara. Ada batu yang dimutiara-mutiarakan dengan pencitraan melalui Kompas, Tempo, dan lain sebagainya. Terus Anda semua percaya itu mutiara. Cuma dikasih warna kuning supaya seperti emas dan Anda percaya dia emas. Terus Anda harus pakai demokrasi, dan demokrasi itu biar seon emas sama seon batu sama. Satu suara. Demokrasi itu lahir dari bangsa yang tidak mengenal kemutiaraan manusia. Nah sekarang ini yang terjadi adalah, untuk apa saya ambil emas mahal, susah nyarinya. Mbok sudah saya ambil batu saja, tapi tak cat seperti emas. Itu yang terjadi. Musik ya gitu, DPR ya gitu, pemerintah ya begitu, kan yang dicari kan batu-batu. Jadi kalau kamu sekarang oleh Allah diberi karomah, sehingga Anda adalah mutiaranya bangsa Indonesia, Anda harus siap untuk sengsara, siap untuk tidak dianggap, karena yang berkuasa dan yang punya duit tidak akan mau membeli Anda karena terlalu mahal harga Anda. Mending ambil batu dianda-andakan, ngerti nggak? Ngerti ya? Oke. Sementara tidak ada orang marah, orang juga nggak ngerti kok bedanya emas sama. Jadi teman-teman di Ma'iyah ini nomor satu adalah tolong belajar kualitas manusia. Tolong mempelajari mana manusia batu, mana manusia mutiara, mana emas. Zaman kalau di Quran hanya disebut ada raja. Dan raja itu yang menentukan sebenarnya Allah, yaitu kalau orang rakyatnya sudah mengetahui, oh itu memang orang mutiara itu. Sulaiman itu memang mutiara. Yusuf itu memang mutiara. Daud itu memang mutiara. Semua orang mengakui dengan jujur. Maka dia rajanya memang. Tidak perlu pemilihan. Pemilihan itu terjadi karena Anda tidak ngerti bedanya mutiara sama. Saya bukan anti pemilu. Tapi kalau diterusin memang anti pemilu. Tapi saya tidak mengatakan begitu. Bahwa outputnya seperti itu bukan salah saya. Nah sekarang Anda mau pilih mana? Di Quran tidak ada disebut kecuali kerajaan dan raja. Dan Anda ditipu selama 500 tahun ini. Anda pikir yang di sana itu kerajaan itu bukan kerajaan, itu bukan raja. Raja enggak begitu. Raja punya kualitas, raja punya wibawa. Kalau pakai terminologinya Ronggo Warsito ya, Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu. Sinanding Wahyu, enggak apa-apa, Sinisian, Sinanding, bodoh, sama. Jadi Anda harus bisa melihat. Nah sekarang mutiara-mutiara justru dihancurkan. Apakah dia inovator teknologi? Harus dihancurkan. Apakah dia wartawan kreatif? Dikeluarkan. Karena Anda mutiara. Anda mau jujur, mau jernih, mau berbinar-binar seperti mutiara, Anda dikeluarkan. Yang dibutuhkan batu-batu yang dipoles. Karena sekarang yang nomor satu pencitraan. Yang penting itu bukan kamu itu ayam atau bukan. Yang penting rasamu ayam. Benar nggak? Kata Sabrang, jeruk itu hanya dipakai untuk cuci piring. Nah yang diminum orang itu yang rasa jeruk. Gendeng ngomong saya. Apalagi orang Jawa, ini sedang periode di mana orang Jawa memperhinakan dirinya. Kalau ada sinetron yang paling rendah derajatnya pasti orang Jawa. Kalau pembantu rumah tangga harus orang Jawa. Kalau
Kalau pelawak yang dibodoh-bodohkan pasti orang Jawa. Bahwa bahasa yang paling jelek adalah yang medok. Sehingga orang Jawa pun kalau di televisi menjawa-jawakan dirinya, bagaimana kamu kok baru datang sudah malam begini. Ya gak ada orang Jawa ngomong ngono rek. Dimedok-medokkan. Jadi dia bikin jeruk tanaman, bikin jambu, bikin opo, ternak lele. Engkok nek wis ada jeruk yang bagus disebut jeruk Bangkok. Pokoknya nek Jawa bisa ngelek dewe. Begitu apik nek gak Bangkok, Bombay, apa meneh? Jumbo, Mandarin kan gitu. Pokoknya yang istimewa, yang mutiara disebut luar negeri. Nah, Anda bulan depan harus mulai tahu bahwa Anda ini direkayasa untuk ditutupi, dimusnahkan, dipendem, dihancurkan, disembunyikan dalam waktu yang sangat lama. 500 sampai 700 tahun tergantung cara kita melihat bagaimana, tetapi ini sudah sampai hampir ujungnya dan kita akan menemukan zaman yang baru sesudah itu. Insya Allah tidak lama lagi. Yang sehat badanmu, yang sehat, doakan saya juga sehat. Ini sudah berakhir, akan berakhir, tapi kita masih akan lucu enggak karu-karuan beberapa tahun ke depan ini. Terus lucu sampai ya guyu.